Bapak Ibu, ada sebuah pertanyaan yang entah ini nyeleneh atau memang ada sebuah kepenasaran gitu ya, bahwa katanya asuransi kematian bagi pensiunan PNS itu sebanyak 18 juta rupiah. Apakah benar seperti itu? Kita akan bahas tentang asuransi kematian di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita bersua kembali di channel Guru Made, channel yang fokus untuk membahas seputar dunia ASN, baik itu PNS, P3K, maupun yang sudah purna, alias Bapak Ibu yang sudah pensiunan. Nah, tentu banyak hal ya yang dibahas di dalam pensiunan ini, tapi intinya adalah mudah-mudahan ini semuanya menjadi edukasi, menjadi penjelasan, menjadi bahan untuk Bapak Ibu melaksanakan ataupun menikmati masa sekarang ketika sudah purna. Salah satu hal yang menjadi hak ya kita sebagai pensiunan itu adalah adanya asuransi kematian. Nah, asuransi kematian itu sendiri itu bagian dari THT ataupun tabungan hari tua. Dan di tabungan hari tua yang diluncurkan oleh PT Taspen ini itu sebetulnya ada dua program gitu ya. Pertama adalah asuransi Dewi Guna dan yang kedua adalah asuransi kematian. Dan asuransi kematian ini memang sekali lagi ini menjadi hak bagi seorang pensiunan. Tapi apakah benar bahwa jumlahnya adalah 18 juta rupiah? Nah, tentu ini kita harus luruskan ya tentang asuransi kematian itu sendiri. Berapa sih nominal yang betul-betul sesuai dengan regulasi yang ada? Berapa pembayarannya dan yang lainnya akan kita bahas ya insya Allah, terutama tentang nominal dari asuransi kematian itu sendiri. Ya, sebagaimana kita ketahui ya bahwa PT Taspen itu melakukan atau meluncurkan berbagai macam program itu tidak serta-merta atau tidak dengan sendirinya, tetapi ada regulasi-regulasi, ada aturan-aturan yang menjadi payung hukumnya, yang menaunginya. Ya, salah satunya adalah tentang asuransi kematian ini sendiri ya. Nah, ini ada perubahan dari regulasi yang sebelumnya menjadi regulasi yang terbaru. Dan regulasi yang terbaru itu adalah Permenkeu, Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2023. Nah, ini ada perbedaan signifikan ya tentang asuransi kematian. Di Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2023 ini, di situ dinominalkan ya tentang asuransi kematian. Kalau di peraturan sebelumnya itu dihitung dengan rumus-rumus tertentu sehingga itu ada nominal tertentu yang dihasilkan. Tetapi di Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2023 ini itu secara global ataupun secara flat itu ditentukan ya tentang besaran asuransi kematian. Dan asuransi kematian itu sendiri itu ada tiga jenis gitu ya. Pertama adalah asuransi kematian untuk si pensiunan itu sendiri. Kemudian yang kedua, asuransi kematian untuk pasangan si pensiunan itu, baik istri maupun suami. Dan yang ketiga adalah asuransi kematian untuk anak kandung dari si pensiunan itu sendiri. Nah, seberapa besarnya? Nah, ini tentu ya harus kita pahami supaya tidak ada tidak ada miskomunikasi seperti tadi dikatakan bahwa katanya 18 juta rupiah. Nah, sekali lagi di Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2023 dijelaskan ya bahwa untuk si pensiunan itu sendiri, asuransi kematiannya kalau dia meninggal, wafat, maka ahli warisnya itu bisa mengklaimnya dan akan mendapatkan asuransi kematian dengan nominal sebesar 8 juta rupiah. Itu untuk diri si pensiunan itu sendiri. Kalau yang meninggal itu adalah istri atau suami, pasangan dari pensiunan itu, maka istri atau suami atau ahli warisnya itu akan mendapatkan 6 juta rupiah. Kalau yang meninggal itu adalah anak kandungnya dari si pensiunan itu, maka yang dia dapatkan itu adalah 4 juta rupiah. Nah, pertanyaannya adalah 8 juta, 6 juta, 4 juta, apakah ini semuanya dijumlahkan? Tidak ya, karena yang berlaku itu hanya satu. Artinya mana saja yang duluan. Apakah pensiun itu sendiri yang meninggal, maka itu sudah
fix, tidak ada lagi asuransi kematian. Artinya hanya mendapatkan 8 juta rupiah. Kalau yang duluan itu adalah, yang wafatnya duluan itu adalah pasangannya, baik istri maupun suaminya, maka pensiunan itu atau ahli warisnya itu akan mendapatkan 6 juta rupiah. Begitupun kalau yang lebih dulu meninggal itu adalah anaknya, maka itu akan mendapatkan 4 juta rupiah. Jadi hanya satu kali. Tidak diakumulasikan 8 juta, 6 juta, 4 juta. Tidak ya. Jadi ini untuk menepis tadi bahwa asuransi kematian itu sebesar 18 juta rupiah. Tidak ya. Karena ada opsi ataupun ada tahapannya. Jadi mana saja di antara tiga ini yang lebih duluan meninggal, maka itulah yang menjadi hak dari asuransi kematian. Nah itu Bapak Ibu ya tentang nominal. Nah sekarang bagaimana cara untuk mengklaimnya? Bapak Ibu bisa datang langsung ke PT Taspen atau ke cabang PT Taspen ataupun ke mitra bayar PT Taspen untuk mengetahui apa saja syarat-syarat dari pengajuan asuransi kematian ini. Atau Bapak Ibu pun bisa klaim online itu melalui tos.taspen.co.id. Nah di situ dijelaskan apa saja yang harus diupload, apa saja yang harus disiapkan untuk mengklaim ini. Nah itu lebih mudah juga ya. Tapi tinggal keputusan ataupun tergantung Bapak Ibu semua, apakah klaimnya itu mau offline, datang langsung ke PT Taspen, ataupun melalui online, melalui tos.taspen.co.id. Ya demikian Bapak Ibu penjelasan singkat tentang nominal besaran dari asuransi kematian. Ya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.